Ada kebetul Bang ya, Dul, ya. dan kita nggak mau dukung calo. Calo itu nggak punya hak memilih. KTP bukan Ya, ini ya. karena yang satu itu nggak punya KTP Jakarta, satu KTP-nya Bandung, satunya lagi KTP Bogor. Depok, ya Depok, kan? ya. Loh, kita harus milih yang KTP Jakarta. Jadi bukan calo ketika dia mengajak kita untuk mensukseskan pilkada ini, ya dia betul-betul turut terlibat gitu. Dia Orang ikut kita. nyobrol, ya orang kita. Jadi Mas Pram itu kalau meminjam bahasa Cak Lontong dia kan tahu Jakarta. Betul. Kalau Bang Dul Memang Jakarta Jakarta tahu. Tapi bagaimana menyatukan pikiran-pikiran agar Jakarta ini damai segala macam? Saya rasa figur Mas Pram ini dan Rano itu cocok. Dia figur yang benar-benar bisa saya kalau sebutkan itu merakyat dan peduli. Iya, iya. Yang akhirnya bisa kemudian menyala tadi. Iya, iya. Dan jangan jadikan agama sebagai bahan Komoditas. kampanye pada akhirnya kepleset sendiri. Kan? Ya, makanya kan agama udah kepleset dianggap bercanda lagi. Agama itu serius loh. Nah, satu lagi yang terpenting. Apa itu, Bang? Demokrasi ini tidak boleh cacat karena ada money politik. Kita sama-sama bangun Jakarta. Betul. Makanya menurut saya betul juga yang Uni Nova tadi bilang. Ini Dan ada ini anugerah. menarik. Makanya itu ada lagunya itu, pok ame-ame belalang kupu-kupu, dikeroyok rame-rame, nomor 3 pilihanku. Mantap. Salam jumpa. Kembali bersama podcast Relawan Menyala. Relawan Menyala. Bersama saya Alof Dan saya Uni Nova. hari ini Mbak Uni. Datang Oh, udah Mbak Uni pula ya. Uni. Udah Nova. biasa Bang Allah dibantu begitu. Kita kedatangan 2 tokoh besar. Spesial. Jadi di sini sudah hadir titisan para pahlawan kita ini. Ada Bapak Kiai Haji Yusuf Rizal. Ini kalau nggak salah ini cucunya Pak Sakerah ini kan dari Madura. Beliau mewakili masyarakat Madura asli Nusantara. Madura. Asli loh, bukan kaleng-kaleng. Berikutnya ada Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim. Ya. Udah nggak bisa kita pungkiri lah, udah terkenal banget beliau. Jakarta nama beliau terkenal. Iya. Kalau nyasar bilang aja pasukan beliau aman. Nah, kenapa? Karena beliau inilah yang punya kota, ya kan? Ini titisan si Pitung. Beliau adalah Ketua Forum Betawi Rempuk. Selamat datang Bapak-bapak di tempat kami. Terima kasih. Hari ini Uni coba Nova, apa ini Bang? lucu ya. Jadi di satu sisi Betawi, udah jelas dong yang punya kota. Lah ada juga Madura gitu loh. Kok bisa sih kompak nih? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Pada saat pilkada ini, mereka dari komunitas yang berbeda, bahkan aspirasi politik yang berbeda, bisa bersatu mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Piye ceritanya ini Bapak FBR kita? Kalau FBR sudah jelas ya karena Betawi. Betawi. Ada Kebetul Bang Dul, ya. ya. Dan kita nggak mau dukung calo. Calo itu nggak punya hak memilih. KTP bukan ini Ya, ya. karena yang satu itu nggak punya KTP Jakarta, satu KTP-nya Bandung, satunya lagi KTP Bogor. Depok, ya Depok, kan? ya. Loh, kita harus milih yang KTP Jakarta. Jadi bukan calo ketika dia mengajak kita untuk mensukseskan pilkada ini, ya dia betul-betul turut terlibat gitu. Dia Orang ikut kita. nyobrol, ya orang kita. Jadi Mas Pram itu kalau meminjam bahasa Cak Lontong dia kan tahu Jakarta. Betul. Kalau Bang Dul Memang. Jakarta Jakarta tahu. tahu. Makanya wajar lah kalau kemudian kita mendukung keduanya. Iya. Mas Pram itu anak Tanah Abang loh. Iya, anak Kemayoran. Kan? Betul. Jadi beliau berdua ini memahami Jakarta gitu ya, Ya, Pak ya. betul. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang kebayang sama dia provinsi lain, sehingga program-programnya kalau kita orang Jakarta nah kok aneh gitu ya. Ada mobil curhat, ada gym di pinggir jalan. Itu bukan masalah kita ya, Pak Iya, ya. dia yang Jakarta sendiri bukan- curhat ke orang lain. Terus mobil curhatnya macet Pak di jalan. Terus gimana itu ya? Nah, Tapi gitu. selain karena ya katakanlah kita sedang
berjuang buat saudara kita yang serumah ya. Iya. Bang Dul ini sebagai orang Betawi. Ada lagi nggak sih yang sebenarnya menjadi aspirasi dari teman-teman warga Betawi ini, khususnya Forum Betawi Rempuk, mengenai Jakarta ke depan? Karena kan dititipin sama 2 orang ya, Mas Pram sama Bang Dul gitu. Apa sih aspirasi rakyat Betawi yang selama ini kan udah ada nih ya di dalam FBR nih, maunya kita Betawi kayak begini nih gitu. Jadi Jakarta kan sudah bukan lagi ibu kota, dia akan menjadi kota ekonomi global. Artinya bukan hanya milik orang Betawi, bukan hanya milik orang Jakarta, bahkan bukan hanya milik orang Indonesia, tapi menjadi milik dunia. Yang banget. Kita butuhkan itu bukan tukang gambar, gitu, insinyur tapi bukan tukang gambar. Eksekutor. Insinyur yang bisa membangun, bukan hanya sekedar bikin gambar, gitu. Tapi pemahaman ini luar biasa ya. Betul. Karena sangat jarang ya kita ketemu sama orang yang paham ini Jakarta nggak lagi ibu kota loh. Terus nasibnya gimana? Nah itu. Ini kan jadi concern orang rumah Betawi nih. Terus nasib kita gimana gitu kan kalau udah nggak jadi ibu kota? Apa mau ditinggalin kek? Makanya menurut saya cocok banget ya ketika Mas Pram bilang Jakarta menyala. Nah itu. Kagak ada matinya. Kagak ada matinya. Gitu ya. Jakarta kita pahami lah. Dan kita butuh orang yang bukan mengangkat gagasan-gagasan baru untuk pencitraan 2029. Kita dibilang kita butuh orang yang membangun, bukan tukang gambar. Mas Pram itu ya akan membangun Jakarta, makanya dia tidak merasa rendah diri ketika program-program gubernur yang lama dia akan lanjutkan. Ini sesuai juga dengan prinsip masyarakat Betawi yang mayoritas NU, al-muhafadzah alal qadinus sholih wal akhad bil jadidil aslah. Memelihara yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi bukan menghilangkan semuanya yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya dari mulai Bang Yos, ya kan, Bang Poke, Ahok, Jarot, terus Mas Anies, semuanya dilanjutkan. Jadi tidak, Mas Pram tidak punya program lama, makanya menyala itu kan termasuk melanjutkan yang lama. Nah, ini nih keren. Kemarin kita dapat menyatukan langkah. Ini melanjutkan yang lama. Yang lama tapi keren gitu ya, bukan yang lama yang usang. Iya, gitu kan. betul. Ini menarik sekali ya, karena fenomena kita berganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti maunya. Gak ada jadi-jadi ya barangnya ya. Akhirnya apa? Rakyat juga yang susah. Betul. Nah, kalau kita udah tahu setiap gubernur kan pasti punya dong hal baik. Kenapa nggak dilanjutkan? Kenapa nggak ditingkatkan? Pemahaman seperti ini menurut saya, jika orang Betawi semua tahu pemahaman kayak gini, udah nggak akan salah pilih gitu ya. Iya kan? Betul. Nah, tadi Betawi udah kita paham lah. Ini Madura. Jauh-jauh dari ujung Jawa Timur loh gitu. Kenapa sih dukung Mas Pram peduli amat sama Jakarta? Ya, pertama begini, Mas Pram itu juga masih punya darah Madura. Nah, dari Kediri. Dari Kediri. Iya. Kedua, Mas Pram dan Rano ini perpaduan antara birokrat dan teknokrat. Iya, betul. Jadi mereka memahami apa yang menjadi masalah DKI, sehingga kemudian mereka bisa memberikan solusi atas problem-problem yang ada. Jadi kalau kita bicara tentang konsep Jakarta, pasti tadi udah disampaikan sama beliau. Tapi bagaimana menyatukan pikiran-pikiran agar Jakarta ini damai segala macam, saya rasa figur Mas Pram ini dan Rano itu cocok. Dia figur yang benar-benar bisa, saya kalau sebutkan itu merakyat dan peduli. Yang akhirnya bisa kemudian menyala tadi. Dia nggak punya musuh politik. Dia bekerja memang karena kepentingan rakyat gitu. Nah, Madura melihat potensi pemimpin ini perlu didukung, perlu digerakkan. Maka warga-warga Madura yang ada di Jakarta, yang kalau kita sebutkan yang harus punya KTP, kita punya KTP semua. Karena orang-orang Madura itu mandiri, pekerja sektor informal, pedagang sate, rongsokan, ada semua. Pedagang daging, pokoknya apa lu mau gue ada. Itu Madura. Yang penting punya KTP Jakarta. Yang penting punya KTP Jakarta. Maka kita gerakkan, kita wadahin mereka di Ormas Madas Nusantara. Tujuannya memenangkan
Mas Pram dan Rano untuk memimpin Jakarta 2024-2029. Insya Allah dengan kolaborasi Forum Betawi Rembuk, Madas Nusantara dan ormas-ormas yang lain yang ingin perubahan, pilih nomor 3 Mas Pram Dan Bang Dul. Bang Dur. Bang Alof, ini menarik nih. Kita kan udah beberapa kali kedatangan relawan dari daerah-daerah ya. Iya. Kita lihat argumen yang disampaikan itu lebih pada pembangunan, mulai Iya. dari ekonomi, pendidikan. Nggak ada sentimen agama, sentimen kesukuan gitu. Jadi apa yang diinginkan oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk menyatukan Jakarta yang sempat agak retak kemarin itu rasanya udah terlaksana ya Iya. dengan kampanye ini. Nah, jadi harapan kita adalah Mas Pram terpilih, apa yang sudah kita mulai ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang baru ya Pak. Ya. Gimana kalau masyarakat di bawah itu kan kita tahu FBR kan pasti kemarin itu punya pandangan politik yang misalnya ke arah religius, terus kemudian Madura mungkin juga punya ke nasionalis dan religius. Sekarang ketika bapak-bapak memilih untuk mendukung Mas Pram Bang Dul, di bawahnya ini juga nggak, sefrekuensi juga nggak? Di bawahnya pasti sefrekuensi, Sefrekuensi, ya. karena FBR dan Madas saya kira sama satu komando. Ketika kita memutuskan itu juga bukan keputusan sepihak pimpinan, tapi hasil rapat yang Jadi kemudian digali ya juga dari menghasilkan bawah, keputusan yang final dan mengikat. Oh, alhamdulillah. Jadi memang masyarakat tuh sekarang sudah frame-nya tuh udah bukan tentang perselisihan-perselisihan yang kemarin. Iya. Mereka udah tentang bagaimana kehidupan mereka lebih baik ya. Iya, betul. Sudah mulai melihat objektif ya masyarakat. Saya rasa kan gini, kemarin ketika kita ketemu dengan Mas Pram misalnya, apa sih yang diusulkan? Bahwa kehadiran ormas-ormas ini harus dianggap sebagai mitra strategis untuk bisa menciptakan keamanan, stabilitas DKI, kemudian persatuan di antara golongan. Itu yang kita lihat. Iya. Selain itu saya bilang kita kasih masukan apa? Ini kan banyak ini masalah yang menyangkut keamanan. Iya. Mulai begal ada ini. Ya, Tolong itu jadi perhatian. Maka mungkin ada konsep bagaimana caranya harus dipantau 24 hours. Iya, CCTV. CCTV itu bagus, itu dibutuhkan. Nah, kalau dari sektor kita, dari Madas Nusantara, mohon diperhatikan yang menyangkut pekerja sektor informal. Iya. Oke. Dibikinlah balai latihan kerja agar ada terjadi peningkatan kompetensi, sertifikasi, apa. Tujuannya apa? Penyiapan sumber daya manusia generasi emas 2045. 2045. Ini loh, Pak, kalau semua ormas kayak gini kita Keren sebenarnya banget seneng ya. loh. Alhamdulillah ya. Indonesia bisa maju kan? Tapi- Perhatian sama SDM, benar, sama benar. warganya. Ini juga fenomenanya aku lihat spesial ya Bang Alof. Ketika Mas Pram dan Bang Dul bernarasi bahwa kampanye kita kali ini tidak membahas tentang perselisihan, yang di bawah tuh ngikut. Narasinya tuh ngikut. Benar nggak sih Pak? Iya, betul. Ketika pimpinan ormas ikut, bawah-bawahnya juga ikut. Nah, ketika di atasnya membawa perselisihan, pimpinan ormas ikut, bawahnya apalagi gitu. Iya, iya. Jadi ini sebenarnya sebuah anugerah buat kita lah sama Tuhan. Perselisihan ini dikasih, terus tiba-tiba kita diamprokin dengan demokrasi yang kacau balau. Ya. Muncullah Mas Pram. Iya. Mungkin kalau situasi demokrasinya tenang-tenang, Mas Pram nggak bisa muncul gitu ya. Tanpa harus jual agama dan Iya. nama, Betul. nama orang. Betul. Ternyata Mas Pram bisa. Jadi demokrasi Jakarta itu harus dibikin bahagia. Iya, riang gembira. Riang Sekarang. gembira. Harus dibikin seperti Iya. itu. Dan masyarakat ternyata bisa kok. Bisa. Dulu kan kita mikirnya apa bisa kita kampanye tanpa sesuatu yang berbau Ya harus gontok-gontokan. gontok-gontokan. gitu. Bisa loh ternyata. Iya. Jadi iya. ini sesuatu yang harus kita perjuangkan banget Betul, ini. Beliau berdua ini jadi kita bisa move membangun Jakarta Betul. dengan riang gembira. Ya. Jakarta kan seperti yang kita bicarakan kemarin itu kan melting pot ya, segala Ya. macam ada di Iya, sini. ada nih. di sini. Coba dicek aja, pasti semua suku ada di Jakarta. Iya, betul. Nah, cuma kan sekarang bagaimana kita menumbuhkan kepedulian sama kota kita nih. Iya. Nah itu yang penting. Dari FBR kan tentu sebagai anak Jakarta, Tuan tentu- rumah lah. Tuan Iya. rumah beliau. Host dia di Iya. situ. Iya. Kepeduliannya pasti tinggi banget. Lalu kita lagi yang hadir di Jakarta diterima oleh orang Betawi. Mbok iya kita sama-sama bangun Jakarta. Betul. Makanya menurut saya betul juga yang Uninova tadi bilang. Ini Dan ada ini anugerah. menarik. Oh.
ini kalau bagus bisa jadi role model pemilihan-pemilihan berikutnya. Setuju sekali. Jadi kita harus menciptakan role model, jangan ada lagi sentimen-sentimen agama. Kita bicara tentang demokrasi. Kita harus ngajarin generasi muda kita untuk bisa menjadi contoh generasi berikutnya. Dan jangan jadikan agama sebagai bahan komoditas kampanye, pada akhirnya kepleset sendiri. Kan? Ya, makanya kan agama udah kepleset dianggap bercanda lagi. Agama itu serius loh. Nah, satu lagi yang terpenting. Apa itu, Bang? Demokrasi ini tidak boleh cacat karena ada money politik. Yes. Nah, Itu yang penting. Biasanya pengalaman kita 2 hari menjelang penyoblosan akan ada namanya serangan pajar, money politik. Maka kita minta ke pendukung dari Mas Pram atau siapapun civil society, awasin lingkungan masing-masing. Lingkungan masing-masing, kalau ada tangkap laporkan ke Gakumdu. Dan kita akan deklarasi anti money politik nanti. mantap. Mantap banget. Dengerin ya, dengerin nih. Ini himbauan agar dari berjalan dengan aman, damai, dan tanpa politik uang. Dari Betul. pimpinan tokoh-tokoh ormas yang besar loh di Jakarta. Saya juga sudah perintahkan teman-teman di bawah, karena sepanjang minggu ini nanti di Jakarta Selatan saya sudah bergilir untuk kesiapan teman-teman mengawasi proses pemilu ini. Kalau ada politik uang, Laporkan. sembako, tangkap, laporkan. Viralkan aja. Karena itu pidana ya. Iya. Memberi dan menerima itu pidana. Karena pengalaman 2016 biasanya penista itu lebih banyak sembako dan uang. Biasanya memang orang yang punya niat nggak baik itu, dia lebih struggle-nya lebih tinggi gitu. Dia punya logistik besar, caranya senakal-nakalnya dilakukannya. Nah, kemarin ada juga pas kita turun di lapangan, masyarakat agak nyentil-nyentil amplop. Saya bilang, Ibu kalau sekarang diamplopin, nanti politikus tuh dalam hatinya ngerasa, oke, lo udah gue bayar, gue nggak punya urusan lagi untuk membangun tempat lo. Setuju. Masyarakat harus sadar itu. Ketika sekarang keluar-keluar, kenapa 10 tahun ini kami nggak dibangun, barang-barang jadi mahal? Ya karena uangnya sudah dikasih, sudah diterima. Stigma itu banyak. Misalnya ketika Madas Nusantara mendukung Mas Pram, pertanyaannya, dikasih bayar berapa? Saya bilang enggak. Betul. Madas Nusantara bersama ormas yang lain termasuk beliau membangun, mendukung untuk kepentingan kemajuan Jakarta. Iya. Demokrasi yang sehat. Bersama-sama kita bangun. Karena untuk kepentingan bersama. Maka saya bilang jangan sampai pelaksanaan pilkada ini cacat gara-gara tadi itu. Masyarakat dikasih money politik. Awasin semua jadi mata dan telinga. Kita perbaiki demokrasi Indonesia dari Jakarta. Dari Jakarta. Kita menangkan Mas Pram Bangdul, kemudian kita ke atas, sehingga ini jadi role model. Lo nggak usah bermain gimmick-gimmick yang memecah belah, bisa kok. Terus money politik itu ternyata lebih banyak rusaknya daripada bagusnya. Kita buktikan di Jakarta ya Pak ya. Biar masyarakat merasa juga bertanggung jawab tanpa harus melakukan upaya-upaya transaksional. Iya betul. Ya se-Indonesia bahkan mungkin sedunia ya, karena berita-berita tentang pilkada Jakarta ini masuk juga di berita luar negeri. Ini sedang melihat Jakarta kan. Jakarta ini kan barometernya Indonesia. Saya gini loh, saya rasa Mas Pram dan Rano bila Tuhan mengizinkan memimpin Jakarta dengan angka 81 triliun nanti menjadi 91 triliun APBD-nya akan mampu menggerakkan potensi ekonomi. Maka saya bilang selain itu tentu mulai kita awasin menyangkut abuse of power. Jadi korupsi-korupsi itu mestinya untuk kepentingan masyarakat. Dan saya rasa Mas Pram dan Rano memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi di Jakarta. Nah ini bisa kita lakukan kalau kita startnya terbebas dari money politik. Kalau kita udah money politik itu udah diikat, kaki tangan diikat. Jangankan masyarakat yang dapat ya, beliau-beliau yang petinggi ini juga sudah diikat dengan money politik itu. Jadi say no to money politik. Betul. Jadikan Jakarta menyala. Menyala, bebas money politik. Amin. Ini sangat menarik ya ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita mencintai kota kita. Kan yang jadi pertanyaan, pemimpin kita, calon pemimpin kita mencintai Jakarta kagak? Itu pertanyaannya. Jawab deh. Itu. Gimana ngelihatnya tuh Pak? Gimana cara kita ngelihatnya? Gimana ya? Dia sebelum masuk Jakarta, biar bagaimanapun dia pemimpin publik. Iya. Ya, komentar seorang pemimpin itu sudah separuh kebijakan. Betul. Dia
melihat Jakarta masyarakatnya dengan penuh kebencian. Betul. Mendadak dia jadi cinta Ya, dengan tiba-tiba mendadak cinta kan kita juga curiga. saya tanya ada apa Ada gitu apa ya. ini, Sampai kan? ganti nama panggilan Nah, Kang itu. jadi Bang gitu. Ya padahal kan saya bilang jangan dipaksa ayam menjadi bebek. Ayamnya tetap aja bekokok. Kalau bebek wek kan gitu. Tapi saya yakin Mas Pram punya kemampuan itu. Iya. Kenapa demikian? Karena dia sebagai birokrat, apalagi dia pernah di sekretariat ya, Iya, Sekretariat Sekretariat Kabinet. Negara. sekretariat kabinet, mampu memotret Iya. problematik seluruh Indonesia. Jakarta ini hanya bagian kecil satu. Sementara Sidul udah pernah pengalaman juga di Banten. Terus dia kesehariannya memang bicara tentang Betawi. Makanya saya bilang Paket komplit iya. nih. Jadi ini pasangan yang sempurna. Iya. Saya bilang Tambah gitu. lagi secara politik koalisinya nggak gemuk. Iya. Ya. Yang sebelah sangat gemuk itu kan kita dengar mau milih ketua tim ses aja 5 hari 5 malam berdebatnya. Apalagi nanti mau mutusin. Makanya itu ada lagunya itu, pok ame-ame belalang kubu-kubu, dikeroyok rame-rame, nomor 3 pilihanku. Mantap, Jakarta menyala. Nah, terakhir nih mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim khususnya kepada warga Jakarta. Jadi bukan hanya mewakili Forum Betawi Rempuk, tapi kepada saudara-saudara kita sesama warga Jakarta. Monggo Pak. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mulai cerdas di dalam memilih, apalagi momentum pilkada ini adalah momentum terbaik di saat Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota. Dan pilkada bukan persoalan partai, tapi persoalan ketokohan, adu gagasan, adu konsep untuk menjadikan Jakarta ke depan bagaimana. Tentunya mari sama-sama kita pilih yang terbaik, terutama orang yang mengerti Jakarta, orang yang tahu Jakarta, dan terutama punya KTP Jakarta. Mantap. Bukan orang dari mana-mana yang ngomong orang Kemayoran harus kerja di Kemayoran, orang Cakung harus kerja di Cakung. Biar apa? Nggak macet, tapi orang jauh-jauh masa kerja di Jakarta. Gimana? Tambah macet nanti. Jakarta menyala. Nah, Jakarta. sekarang dari Bapak Yusuf Rizal. Ya, buat generasi Gen Z, buat masyarakat Madura, buat masyarakat seluruh warga Jakarta yang punya KTP, gunakan hak pilih tanggal 27 November untuk mencoblos pasangan Pramono Rano. Jangan golput, apalagi kemudian suaranya dicoblos semua. Gercos. Kita harus membangun demokrasi yang cerdas untuk kemajuan kita semua, kemajuan masyarakat Jakarta, dan kesejahteraan seluruh warga Jakarta. Mantap. Jakarta. Tidak perlu berpanjang-panjang, semua udah dirangkum oleh kedua tokoh besar kita yang ada di Jakarta. Tidak ada pilihan lain selain memenangkan Mas Pram dan Bang Dul nomor 3. Tiga. Jakarta menyala.